مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini cerah ceria, semangat, sudah salat subuh berjamaah, wirid yang dibaca. Ini merupakan salah satu bagian yang paling terindah dialami seorang muslim dalam paginya karena mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik al ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku. Allah berkahi orang yang pagi-pagi melek baca doa. Berasa nikmat karena orang yang bangun tidurnya telat itu diikat sama setan kepalanya, 3 ikatan. Itu baru lepas ikatan setelah bangun subuh, wudu, sholat. Kemudian baru setelah itu dilepas-lepasin datang. Kalau bangunnya telat nggak dapat, makanya bawaannya rusing pagi-paginya, nggak tenang. Kita masih dalam bahasan ujung daripada bab haji. Haji utamanya sudah selesai. Sekarang adab-adab yang halus. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan di sini dalam sebuah kabar dikatakan, "Iza kana akhiruz zaman kharajan nas ilal haji arba'atu asnaf." Bila di akhir zaman nanti orang-orang berangkat haji itu macam-macam tuh kelasnya 4. Pertama, salatinuhum linuzah, pejabat-pejabatnya buat rekreasi, udah kecapean, ya. Urusin rakyat. Nah, kesempatan haji dia rekreasi tuh 40 hari libur. Wa aghniyahum litijarah. Sedangkan para pedagangnya, pebisnis ke sana sekalian nyari-nyari peluang buat bisnis, dagang sekalian ke sana. Wa fuqara'uhum, sedangkan fuqaranya yang fakir miskinnya ke sana lil mas'alah minta-minta. Wa qurra'uhum, ulamanya li sum'ah, untuk cari pamor. Wa fil khabar isyarah ila jumlati agharadid dunya allati yatasawwaru an tattasila bil hajj. Dari berita ini, dari kabar ini, dari hadis ini isyarat menunjukkan kepada bahwa ada niat-niat duniawi yang terhubung dengan haji. Jadi ada niat-niat duniawi yang terhubung dengan haji. Padahal dari ayat yang tadi kita baca, semuanya ibadah itu karena Allah. Walillahi, harus karena Allah. 'Alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi berangkatnya sudah harus karena Allah. Wa atimul hajja wa wal umrata lillah. Jadi pergi dan pulang, awal dan ujung daripada ayat ini semuanya diawali dengan lillah, diujungi dengan lillah. Jadi nggak ada tendensi duniawi, itu seharusnya. Itu namanya ibadah haji khusus. Bukan ibadah haji khusus yang disebut di sini ONH plus, bukan. Itu urusan ekonominya yang plus. Ini ibadahnya yang plus. Fa kullu zalika mimma yamna'u fadilatal haji. Maka yang semuanya itu mencegah daripada keutamaan haji. Jadi hajinya dapat, cuman utamanya enggak. Wa yukhrijuhu an hayyizi hajjil khusus, dan mengeluarkan
orang yang model 4 tadi itu daripada kelompok haji yang khusus. La siyama idza kana muttajiran bi nafsil hajj. Terutama apabila malah nyari untung dengan pekerjaan haji itu. Itu lebih lagi masalah. Makanya pada pertemuan kemarin sebelumnya ya, bagaimana hukum tentang badal haji? Badal haji itu kan ada upahnya tuh. Nah, ini kan cari keuntungan binafsil haji, dengan haji itu sendiri. La siyama idza kana muttajiran binafsil haji, terutama apabila dia cari untung dengan pekerjaan haji itu sendiri. Bi an yahujja li ghairihi, dengan cara menghajikan untuk orang lain, bi ujratin, dengan upah. Fayatlubud dunya, lalu dia dengan pekerjaan tadi mencari dunia bi'amalil akhirah, dengan pekerjaan akhirat. Kat wa qad karihahul wari'un wa arbabul qulub. Sungguh tidak suka orang-orang yang wara dan orang-orang yang punya hati yang bersih, yang suci. Jadi orang-orang wara yang hati yang bersih, zalika, enggak suka sama yang demikian itu. Mereka bukan mengharamkan, bukan, ya. Mereka enggak suka. Illa ayyakuna qasduhu al-maqama bi Makkah. Jadi kalau sengajangannya nyerupa, apalagi tinggal di mana nih? Tinggal di Makkah, ya. Bikin apa namanya? Pengumuman pada musim haji tahun ini, siapa yang mau membadalkan hajinya 15 juta, nggak perlu ke Makkah, orang tuanya dibadalkan haji. Kami punya 20 kota, jadi 20 orang di sana, yang orang-orang sini tinggal di sana. Nah, ini namanya tidak disukai oleh ahlil qulub, orang-orang yang wara. Kenapa? Karena cari dunia dengan pekerjaan akhirat. Masya Allah. Bukan haram, bukan. Tidak disukai. Artinya malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini tentang adab, ya. Mana? Illa ayyakuna qasduhu al-maqama bi Makkah. Kata Imam Ghazali, kecuali bila tujuan niatnya itu membadalkan haji dari kampung nih, al-maqama bi Makkah, untuk mukim di Makkah, untuk bisa bertahan hidup di Makkah. Walam yakun lahu ma yubalighuhu, dan tidak ada baginya sesuatu yang bisa menyampaikannya ke Makkah, kecuali dengan ongkos badal haji tadi. Dia dari kampung, mau mana kau? Saya mau ke Makkah, tinggal di sana. Kalau sengaja-ngaja nyari ongkos kelamaan, badalin orang haji aja dah. Ongkosnya berapa? Kalau haji biasanya kan umpamanya 50 juta. Ya, kalau saya mah 25 juta aja deh. Nanti saya nyampe ke sana. Lebih murah dari ongkos umrah umpamanya. Nah, kalau begitu kata Imam Ghazali, itu boleh. Fala ba'sa ayyakhudha dzalik ala hadzal qasdi. Maka tidak apa-apa orang yang membadalkan haji tadi mengambil yang demikian itu atas niat ini. Jadi kalau bahasa Banjar tuh salah juran. Apa sekalian atau sekalianan, ya, sekalianin. La liyatawassala bid-din ila dunya, bukan menjadikan perantara dengan agama untuk dapatin dunia. Bal bid-dunya ila din, tapi dengan perantara dunia dia mendapatkan agama.
tipis-tipis ya, tipis-tipis ya. Kalau yang tadi yang sengaja-ngaja untuk badal haji cuman buat nyari upah, nyari hidup di situ, nyari hidup di situ. Kalau yang ini ngambil upah juga, tapi bukan untuk hidup di situ, tapi untuk menjadikan ongkos sampai ke Makkah. Pernah mendengar orang berkata, katanya Kiai Haji Syukur pernah bilang, hidupkan pesantren, hidupkan masjid, makmurkan musola, hidupkan musola, maka kamu akan hidup. Tapi jangan hidup di santren, jangan hidup di masjid, jangan hidup di musola. Beda dikit. Kalau yang tadi pertama menghidupkan pesantren, memang untuk menghidupkan agama. Nanti urusan dunianya Allah cukupkan. Menghidupkan masjid, dimakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatannya, maka Allah kasih kehidupan dia. Kalau yang kedua, ke masjid cuma buat hidup. Kenapa? Nyari, jadi gajiannya berapa? Tanya gajian dulu. Nah, ini urusannya adalah dunia. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini yang boleh adalah bidunya ilad din, dengan menggunakan dunia untuk agama, bukan dengan agama mendapatkan dunia. La liyatawassala bid-dini ila dunya, bukan menjadikan agama ditransaksikan untuk mendapatkan dunia. Bal bid-dunya ila din, tapi dengan transaksi dunia dia mendapatkan, bisa melaksanakan agama. Fa inda zalika yang bagi ayyakuna qasduhu, maka pada saat kondisi seperti ini kasusnya, semestinya ayyakuna qasduhu, niatnya ziyarata baitillah azza wa jalla. Jadi niatnya adalah untuk mengunjungi Baitullah wa muawanata akhihil muslimi, dan menolong saudaranya yang muslim, bi isqatil fardi anhu, untuk menggugurkan kefarduan darinya. Wa fi mislihi yanzilu qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kondisi seperti inilah kita dudukkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabda Nabi ini dibawa ke posisi ini. Apa itu? Yudkhilullahu subhanahu wa ta'ala bil hajjati al wahidati salasatun al jannata. Salasatan al jannata. Allah masukkan dengan ibadah haji yang satu. Jadi Allah masukkan dengan sebab haji yang satu, salasatan 3 orang al jannata, ke surga. Pertama, al musi biha, orang yang berwasiat dengan ibadah haji. Wal munafizu laha, orang yang melaksanakannya. Waman hajja biha an akhihi, dan orang yang menghajikan dengannya dari saudaranya. Jadi 3 orang yang berwasiat, orang yang menjalankan wasiat, dan orang yang mengerjakan haji. Nah, orang yang seperti ini, atas niat seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimasukkan ke dalam surga. Bukan hadis ini dibawa untuk menjadi badal haji sebagai income ekonomi. Bisa dipaham tuh ya. Jadi yang termasuk badal haji yang dimaksudkan dalam ke surga itu adalah orang yang niatnya untuk menolong saudaranya, dan ziarah untuk Baitullah, dan untuk menggugurkan fardu daripada saudaranya, dan tidak semata-mata menjadikan ongkosnya itu untuk kehidupannya dia.
Ah, sudah lama nih, Pak Ustadz, udah lama. Udah lama banget saya belum haji. Udah, ini badalin haji kakek saya aja. Oh, saya belum haji. Ya, belum boleh. Belum boleh. Belum boleh. Haji dulu, kita haji dulu baru boleh badal haji. Oh, Ustadz udah, alhamdulillah. Udah apa? Udah mau. Belum juga tuh ya. Ini yang badalin haji harusnya udah pernah haji. Udah lama 5 tahun kemudian gimana? Ada kuota nggak ada? Kalau sekarang susah badalin haji dari kampung ya, karena harus daftar lama. Yang daftar aja susah, badal mau badal, maka yang menggunakan badal jasa yang ada di Saudi sana. Ada tuh dapat lembaran 12 juta apa 15 juta badal haji. Kita kirim ongkosnya ke sana, mereka yang beribadah haji. Jadi orang yang seperti itulah yang mendapatkan fadilah masuk surga dengan menghajikan orang lain. Jadi yang semata-mata nolongin saudaranya. Walastu aqulu la tahillul ujratu aw yahrumu zalik. Bukan aku katakan tidak halal upahnya itu, kata Imam Ghazali. Bukan pula haram. Ba'da an asqata fardhu Islam an nafsih, yang setelah tentunya dia melaksanakan fardu haji dulu untuk dirinya, enggak haram. Walakinil aula, tetapi yang utama alla yaf'ala, enggak melakukan itu. Kalau ada orang minta tolong dong, kamu kan tinggal di Makkah sana, tolongin dong ini, badalin haji orang tua saya. Ya udah, kalau duit tolongin mah. Wala yattakhidza dzalika maksabahu, dan dia tidak menjadikan urusan badal haji ini menjadi penghasilan untuk kehidupan, wala muttajirahu, dan buat menjadikan perdagangan transaksional. Nah, jadi Imam Ghazali nggak suka tuh sama orang yang mentransaksionalkan ibadah haji. Nolongin, kemudian ada kasih hadiah, ini Anda punya 5 juta nih untuk badal haji. Semuanya keperluan di sana kira-kira berapa kalau haji? Oh, kalau yang ini kan untuk makan selama beberapa hari ya kurang lebih 3 juta lah umpamanya kan. Makanan pokok. Udah dah, anak kasih dah 10 juta nih. Girang ngerjainnya. Fa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya biddin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus dunia ini dengan agama. Wala yu'ti, dan tidak memberikan agama bidunya, wala yu'tid dina bidunya, dan tidak memberikan agama dengan dunia. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, kan ditawarkan, wahai Muhammad, kamu mau jadi raja, kamu mau punya istri cantik banyak di sini, kami berikan, asal kamu tinggalkan dakwahmu itu. Kata Nabi, tidak. Kalau seandainya kalian berikan matahari di tangan kananku, taruh bulan di tangan kiriku, ala an atroka hadzal amar, untuk aku meninggalkan urusan ini, nggak bakal peduli saya, nggak bakal. Nah, kalau seandainya prinsipnya Allah memberikan agama itu dengan sebab dunia, maka Nabi ambil itu. Bisa dipolitikin. Apa? Nabi aja jadi raja, ya enggak? Jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin enak nggak maksain orang buat ikut agama Islam? Bisa. Tapi Nabi enggak. Agamanya agama. Fa inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya biddin. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kehidupan dunia yang enak itu dengan agama yang dijalankan. Karena di agama juga ada ekonomi, zakat, tapi dengan sekedar kebutuhan, wala yu'tid dina bidunya, dan tidak memberikan
agama itu dengan sebab dunia. Wa fil khabar, dalam sebuah hadis, mislul ladzi yaghzu fi sabilillah, perumpamaan orang yang perang fi sabilillah azza wa jalla, yang ikhlas, wa ayakhudhu ajran, dan mengambil upah, mislu ummi Musa alaihissalam, seperti ibu Musa alaihissalam, tarda'u waladaha, yang dia menyusui anaknya, wa ta'khudhu ajraha, dan dia mengambil upah. Itu perang fisabilillah agama. Dia perang fisabilillah, dia dapat ghanimah, dia dapat upah dari pemerintah Islam. Sama juga dengan Nabi Musa, ibunya dia menyusui Nabi Musa, tapi dapat upah dari Fir'aun. Kalau seperti ini kata Imam Ghazali, nggak apa-apa, karena tujuannya adalah bukan upahnya. Karena tujuannya adalah fisabilillahnya itu. Seperti mana ibunya ini, tujuannya adalah nyusuin anaknya. Beda nggak? Bisa dipaham nggak tuh? Kalau ibu-ibu yang lain yang datang ke Fir'aun untuk menyusuin Nabi Musa, itu tujuannya apa? Untuk dapatin upah. Nah, kalau ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa di kalangan Fir'aun, itu adalah untuk bisa nyusuin anaknya. Upahnya itu mah ya dia ambil sebagai meluluskan penyamaran aja. Faman kana misaluhu fi akhdhil ujrah 'alal haji, barang siapa niatnya itu seperti mengambil upahnya si ibu Musa kepada Fir'aun dalam urusan haji, misla ummi Musa, fala ba'sa ya'khudhuhu, fala ba'sa bi akhdhihi, maka tidak apa-apa dia mengambilnya. Fa innahu ya'khudhuhu liyatamakkana minal haji wa ziyarati fihi, karena dia mengambilnya itu untuk bisa dia melakukan ibadah haji dan ziarah. Walaysa yahujju liyakhuzal ujrata, bukan berhaji untuk ambil upah. Paham ya? Jadi yang fokus itu hajinya, bukan upahnya. Kalau yang transaksional, hajinya mah enggak urusan, yang penting saya dapat upah gitu. Bal yakhuzul ujrata liyahujja, tapi dia mengambil upah untuk bisa haji. Kama kanat ta'khudhu ummi Musa, sebagaimana mengambilnya si ibu Nabi Musa, Ummu Musa, liyatayassara laha, agar mudah bagi ibu Musa, al-irda'u, menyusui, bitalbisi haliha alaihim, dengan penyamarannya terhadap para keluarga Fir'aun. Insyaallah ya, inilah sedikit bahasan tentang badal haji dan bagaimana niat harus betul-betul murni, karena Allah tahu mana yang murni, mana yang tidak, mana yang palsu, mana yang KW, mana yang asli. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah, salatan salaman daimain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' 'ala sarairi man yaqdi جميع حاجاتي واغفر ذنوبي والسيئات وتجاوز عن خطيئتي وزلتي وتقبل جميع حسناتي وسلمني فيما يمضي ما يأتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلكني في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاءك فاكتبني من أولياءك واسلك لي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.